Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Media sosial kita itu kadang-kadang sangat sensitif terhadap hal-hal yang unik gitu, terkait dengan pejabat-pejabat publik yang sangat dicintai atau sangat dibenci gitu. Kemarin Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang sangat fenomenal dan sangat terkenal itu sidak ke pabrik Aqua. Dan kemudian di sana dia menemukan sebuah fakta yang cukup mengerikan bahwa Aqua ternyata tidak ngambil dari mata air pegunungan, tetapi ngambilnya ngebor dari dalam tanah. Nah, pernyataan ini atau pertanyaan Pak Deddy kepada pabrik Aqua adalah, lah ini ngambilnya bukan dari permukaan itu. Kalau dari dalam tanah longsor dong. Itu kan sebenarnya adalah sebuah pertanyaan. Tapi kemudian pertanyaan itu entah bagaimana ceritanya, entah gara-gara persaingan bisnis atau apa, kemudian digoreng di media sosial sehingga memunculkan cukup banyak polemik. Dan yang cukup mengesalkan dan kemarin saya komentari itu adalah respon dari Aquanya. Respon dari Aquanya yang dipublikasikan justru malah mengatakan, ya kami ngambilnya ngebor dari dalam tanah tapi bukan ngebor biasa, tapi sampai 140 meter menembus lapisan akuifer dan karena itu tidak berdampak apapun terhadap masyarakat yang ada di sini. Dan kemudian serangkaian iklan. Nah ini komunikasi publiknya jelek lagi ini, bapak-bapak Aqua, mohon maaf itu ditegur ya, karena ini pada akhirnya memunculkan kebingungan di masyarakat. Akhirnya masyarakat juga banyak yang komplain, wah jadi selama ini air Aqua itu dari dalam tanah ngebor, bukan dari air mata air pegunungan dan sebagainya. Saya ingin sampaikan kepada Baraya bahwa dalam konteks ini Aqua itu tidak salah. Jadi saya tidak dikasih endorse sama Aqua ya, tapi saya ingin menjelaskan kepada Baraya begini. Aqua itu air mineral. Air mineral itu artinya apa? Air yang proses penjernihannya itu melalui batuan-batuan di dalam tanah secara alamiah. Dan karena itu maka dia tidak mungkin ngambil dari air permukaan. Namanya juga air mineral. Jadi disaringnya dari dalam tanah yang mengandung banyak mineral begitu. Jadi ketika kita beli Aqua dan teman-temannya ya, bukan hanya Aqua, kemudian kita kenyot, nah itu tuh sebenarnya adalah air yang memang ada mineralnya yang terkandung di dalam tanah. Ini berbeda sekali misalkan dengan Cleo, dengan Amidis. Kalau Amidis itu demineral, airnya murni, tidak ada mineralnya. Kenapa? Airnya bisa ngambil dari manapun termasuk dari air permukaan misal. Tapi kemudian sama mereka dibersihkan sebersih-bersihnya menggunakan teknologi manusia. Sehingga layak untuk minum atau baik untuk diminum. Begitu. Nah jadi kalau Baraya mendengar kabar ada air mineral, ya pasti itu nyedotnya dari dalam tanah. Karena syarat untuk menjadi air mineral itu adalah ya dia dibersihkan di dalam tanah secara alamiah. Begitu kurang lebihnya. Lalu ada klaim, ini kan dari mata air pegunungan gitu. Nah, makanya dari mata air pegunungan itu sebenarnya ada penjelasan bahwa kalau kan ini gambarnya seperti inilah kurang lebihnya begitu ya. Nah, jadi di lapisan tanah bumi itu kan ada yang namanya akuifer, lapisan yang tidak tembus sama air. Nah, karena itu maka ada air hujan masuk ke situ, itu tidak bisa masuk ke lapisan yang lebih bawahnya lagi karena terhalang. Nah, jadi air yang ada di bawah akuifer itu berasalnya dari mana? Ya berarti berasalnya dari pegunungan. Jadi walaupun ngambilnya katakanlah bukan di daerah pegunungan, di kaki gunung misalkan, tapi itu sangat berpotensi itu adalah air dari pegunungan. Begitu kurang lebihnya. Nah, jadi Pak Guru Gembul ini dibayar berapa untuk jadi tukang kampanye Aqua? Ya enggak, sebenarnya ini hanya untuk memberikan penjelasan aja kepada Baraya. Maksudnya sekali lagi namanya juga air mineral. Air mineral ya berarti dari dalam tanah, nggak mungkin dari permukaan seperti yang ditanyakan oleh Kang Deddy kemarin. Jadi Kang Deddy Mulyadi salah? Ya tidak salah sama sekali. Ini kan namanya adalah sidak. Sidak jadi banyak bertanya. Nah namanya juga banyak bertanya ya seperti itu gitu. Dan saya pikir Kang Deddy Mulyadi itu adalah orang yang harus diapresiasi sebagai pejabat daerah. Beliau itu adalah orang yang sangat konsen terhadap lingkungan hidup. Jadi saya tuh menaruh banyak sekali perhatian dan menaruh banyak sekali simpati kepada Kang Deddy, khususnya karena kepedulian Kang Deddy itu terhadap lingkungan hidup. Jadi dalam hal ini kita lihat beliau itu sebagai orang yang sidak terhadap perusahaan yang diduga akan mencemari lingkungan atau merusak lingkungan begitu. Lalu bagaimana ceritanya dengan kalau ngambilnya dari dalam tanah itu akan menyebabkan longsor? Apakah itu benar? Itu benar.
kalau berlebihan. Nah, bagaimana cara mengukur berlebihannya? Ya harus ditanya kepada para akademisi. Nah, akademisi itu kan punya perhitungan-perhitungan. Dalam satu kawasan nyedotnya berapa miliar liter misalkan, itu akan mengganggu, nah dan lain sebagainya, itu sudah ada perhitungannya. Dan sejauh ini ya silahkan diserahkan kepada para akademisi itu. Kita semua belum memiliki akses pengetahuan dan takaran terkait dengan sampai sejauh mana air disedot itu menyebabkan longsor atau penurunan muka tanah dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya juga sebenarnya sangat suka dengan respon netizen terkait dengan Aqua ini. Karena mereka berarti peduli pada lingkungan, dan karena itu di episode ini saya akan jelaskan sebenarnya masalah utama terkait dengan air yang ada di Pulau Jawa. Dan itulah alasan kenapa kita harus mendukung terus program-program KDM dalam lingkungan hidup. Saya ingin menjelaskan kepada Baraya bahwa air di Pulau Jawa itu sebenarnya dalam situasi dan keadaan yang tertekan, dalam keadaan stres, dalam keadaan hampir kritis. Kita mulai dari hal yang sederhana. Aqua itu dulu waktu awal mula diperkenalkan, dia tuh nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena air biasa tapi ada harganya. Menurut orang-orang kebanyakan, ya namanya air bisa didapatkan dari manapun. Kenapa harus ada harganya? Mendingan nahar sendiri. Biasanya begitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, Aqua bukan hanya tumbuh subur, bukan hanya laku keras, tetapi teman-teman Aqua, Sabang Saningron 88, kemudian ada lagi Pit, kemudian ada banyak sekali air kemasan yang seperti itu menjamur dan menjadi sangat banyak, dan bisa dibilang sekarang konsumsi masyarakat di Pulau Jawa untuk minuman itu kebanyakan berasal dari air minum kemasan. Itu menunjukkan apa? Kalau ada harga, berarti ada kelangkaan. Jadi hal yang menciptakan harga itu adalah kelangkaan. Jadi kalau ada air bersih, air mineral, air yang diminum itu ternyata ada harganya, maka berarti air yang dimaksud itu masuk ke dalam kategori langka. Itu kan logika ekonomi yang sangat sederhana. Nah, sampai selangka apa? Nah, disinilah masalahnya. Di antara semua pulau-pulau yang ada di Indonesia, Pulau Jawa itu adalah yang paling rentan terhadap krisis air. Saya ingin menjelaskan, ini adalah data yang dikeluarkan sama Kementerian PUPR pada tahun 2012. Jadi ini 13 tahun yang lalu. Di Papua, jatah per kapita air untuk setiap satu individu dan 1 tahun itu sekitar 300.000 meter kubik. Sekali lagi ya, per orang per tahun. Jadi banyak sekali. Bandingkan kemudian dengan Kalimantan. Kalimantan itu 80.000 meter kubik per tahun per orang. Kemudian Sulawesi 19.000 meter kubik per tahun per orang. Kemudian Sumatera 15.000 meter kubik per tahun per orang. Nah, Jawa, coba tebak Baraya, Jawa itu 1.100 meter kubik per tahun per orang. Jadi bayangkan, di Papua 300.000 meter kubik per tahun per orang, di Jawa 1.100. Jadi angkanya sangat tinggi. Nah, menurut para ilmuwan, jatah air per orang per kapita per tahun itu minimal banget 1.600 meter kubik per tahun. Nah, sedangkan Pulau Jawa sekarang itu 1.100. Inilah yang menyebabkan banyak sekali kawasan-kawasan di Jawa itu yang rentan terhadap kekeringan. Di Jawa Barat misalkan, di wilayah Garut, di wilayah Sukabumi itu curah hujan sangat tinggi, tetapi di sana banyak lahan kekeringan. Nah, aneh kan? Aneh. Apalagi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu banyak sekali, di antara Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa Tengah itu yang paling banyak titik-titik kekeringannya. Tapi intinya secara keseluruhan, secara rata-rata, Pulau Jawa sekarang itu sudah kekurangan air, sudah defisit air, sampai ada di kisaran 500-an meter kubik per tahun per orang. Nah, ini bisa sangat mengerikan, Baraya. Makanya air di sini itu sebenarnya sudah sangat-sangat tidak layak. Dan ditambah lagi, kemudian ada sebuah penelitian yang menyebut bahwa trennya per tahun per orang per kapita air di Jawa itu semakin lama semakin susut, sampai diperkirakan pada tahun 2040 hanya ada di kisaran 480-an meter kubik air per orang per tahun. Jadi sekarang 1.100, nanti akan menjadi
480-an. Sangat sedikit sekali. Dan itu sudah masuk ke dalam kategori langka. Dan itu sudah masuk ke dalam kategori krisis. Krisis yang dimaksud itu adalah bahwa nanti di tahun 2040, mau musim hujan, mau musim kemarau, tetap kekeringan, tetap kekurangan air. Itu masalahnya. Jadi kalau Baraya cek, 480 sekian meter kubik per orang per tahun itu, artinya itu berarti sekitar 1,2 meter kubik per hari per orang. Artinya apa? Satu orang itu jatahnya adalah 1 toren per hari. Itu sedikit nggak? Itu sedikit banget Baraya. Tapi kan itu banyak banget, pasti nggak akan habis lah sama saya juga. Ya Baraya pasti mikirnya itu adalah untuk minum cukup 2 liter gitu ya. Untuk cukup 1 ember gitu. Ya nggak akan habis 1 toren. Nggak, logika berpikirnya itu nggak seperti itu Baraya. Jadi masalah terbesarnya, masalah utamanya itu adalah bahwa kita hidup dalam sebuah ekosistem. Jadi kalau Baraya pagi-pagi saja makan bubur, maka bubur itu kan ada ayamnya. Nah si ayam yang digunakan untuk makan Baraya itu kan butuh air. Per hari per ayam. Kemudian di situ tuh ada padi. Nah padi itu butuh air segimana banyak. Kemudian di situ juga ada cakwehnya. Berarti ada gandumnya. Dia menghabiskan berapa air dan lain sebagainya. Jadi untuk sekali sarapan aja itu tuh membutuhkan banyak sekali air yang tidak kita sadari. Belum lagi misalkan kebutuhan-kebutuhan. Nih onlinean kayak gini. Baraya tahu nggak? Kalau misalkan saya bikin video Zoom misalkan dengan orang lain. Dengan Ustadz Felix Xiao misalkan. Setiap 1 jam itu saya tuh menghabiskan sekitar 2-3 liter air. Gak ngapa-ngapain, gak minum, gak apa, cukup Zoom doang. Karena dengan Zoom kayak gitu tuh, itu ngambil air. Atau misalkan teman-teman yang suka streaming 1 jam, 2 jam, itu bisa ngambil air tuh 5-10 liter selama streaming itu. Nah jadi kebutuhan kita akan air itu di dunia modern tidak hanya sebatas makan, minum, cuci, dan lain-lain. Bukan, tetapi seluruh aspek kehidupan kita itu dihitung. Dan itu tuh tidak akan cukup hanya dengan 1 orang, 1 toren 1 hari. Nggak cukup. Nah, makanya kalau tren ini dibiarkan terus-menerus, maka dipastikan orang Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, plus Madura, itu akan hidup dalam penderitaan yang sangat. Karena kekurangan air. Air akan menjadi sangat mahal, sudah mahal, langka pula. Begitu kan? Nah itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan yang akan terjadi di 2040 kalau kita tidak mau bertindak. Begitu. Nah jadi itu penyebabnya Aqua. Bukan, penyebabnya bukan Aqua, bukan Amidis, bukan Pit, bukan Ron 88, bukan itu. Kenapa? Karena mereka itu dalam tanda kutip ya, hanya memanfaatkan kelangkaan untuk mendapatkan keuntungan. Pada faktanya adalah seandainya Aqua dan air-air kemasan yang lainnya itu pabriknya digeruduk, kemudian hilang sama sekali, maka kita tetap membutuhkan air, kita tetap nyedot air, kita tetap nahir air gitu kan. Nah karena itu maka sebenarnya dihilangkannya Aqua itu sama sekali tidak berdampak untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya adalah karena kita berjumlah terlalu banyak. Makanya kalau misal Baraya mau ngecek, saya mengumpulkan ada 10 penyebab kenapa Pulau Jawa itu akan krisis air dalam 15 tahun ke depan. Yang pertama itu adalah pengambilan air berlebih untuk industri dan rumah tangga. Silahkan Baraya cek, lebih dari setengah penduduk di Pulau Jawa itu air bukan ngambil dari ledeng. Karena ledeng tidak didukung oleh pemerintah, entah bagaimana ceritanya gitu ya. Kebanyakan ngambilnya dari dalam tanah. Nah, dari dalam tanah itu menyebabkan apa? Menyebabkan air menjadi di bawahnya menjadi lebih kering, kemudian tanah menjadi turun, ada begitu banyak bencana yang menanti. Tapi intinya adalah lebih dari 50%, saya duga lebih dari 60% warga di Pulau Jawa itu kalau ngambil air itu dari dalam tanah. Begitu kan? Apalagi industri. Industri itu sampai miliaran liter Baraya sebulan, bahkan miliaran liter sehari. Itu ada industri yang nyedot air dari dalam tanah. Nah, itu masalah utama. Kemudian masalah yang kedua itu adalah perubahan iklim. Perubahan iklim itu menyebabkan
Kemarau menjadi lebih panjang dan musim hujan lebih tidak menentu. Kadang-kadang hujan lama, kadang-kadang berhenti di tengah jalan begitu, dan saya pikir Baraya semua mengalaminya. Puncak dari kengerian perubahan iklim di Indonesia itu, El Nino dan La Nino itu sekitar 2018, 2019, dan 2020 itu kekeringannya banyak sekali. Sekarang mulai agak nambah lagi airnya, tetapi tetap perubahan iklim itu benar-benar mengacaukan siklus air yang ada di Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga itu adalah kerusakan daerah resapan air karena pemukiman, karena perkebunan, pariwisata, dan bahkan industri. Baraya cek di Puncak Bogor, di Lembang, di Gunung Patuha, Bandung, dan sebagainya, itu hutan-hutan tuh banyak yang dibabat, dirubah jadi villa, dirubah jadi hotel, dirubah jadi industri, dirubah jadi tempat pariwisata, dan lain sebagainya. Ini menurunkan kemampuan tanah untuk menyerap air. Jadi sekarang fenomena yang terjadi itu adalah kalau hujan sedikit banjirnya gede, tapi air langsung mengalir saja ke laut. Udah, jadi pas kemarau kita kekeringan, pas hujan kita kebanjiran. Itu yang kedua, itu yang ketiga faktornya. Kemudian faktor yang keempat itu adalah penumpukan sampah dan sedimentasi. Ini udah nggak usah dibahas. Jadi air yang sebenarnya layak minum itu menjadi sangat terbatas karena terlalu banyak sampah dan sampah, polusi, dan sedimentasi. Kemudian kerusakan parah pada hulu sungai. Nah, aduh, itu hulu sungai Citarum saya di Bandung, aduh, sekarang itu sudah banyak kebun. Ini kesel saya tuh ya. Kemudian pencemaran berat air sungai. Nah, ini pencemaran berat tuh ya kita tahulah khususnya industri gitu ya. Di kawasan-kawasan industri sungai itu menjadi sungai pelangi gitu. Kadang-kadang merah, kadang-kadang kuning, kadang-kadang hijau, dan wilayah-wilayah yang sangat tercemar itu diantaranya adalah Cisadane, Citarum, dan Ciliwung. Itu di daerah Jawa bagian barat. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur silahkan cek sendiri. Kemudian ketimpangan distribusi air, di mana irigasi dan lain-lain itu sebenarnya sekarang itu sudah tidak lagi banyak membantu, sehingga seperti yang dijelaskan tadi, di beberapa kawasan itu kering kerontang, di kawasan yang lain air sebenarnya cukup tapi tidak terdistribusikan dengan baik. Kemudian penggunaan air yang tidak efisien. Nah, ini banyak sekali saya melihat. Dulu saya pernah ikutan ceramah seorang ustadz yang sebenarnya mau pola pikirnya tuh maju gitu. Nah, di ustadz itu tuh menceritakan tentang krisis air yang akan terjadi di Jawa dalam beberapa tahun ke depan gitu. Dia tuh mengatakan begini-begini dan sebagainya. Pas saya keluar dari pengajian itu adik si ustadznya di sana lagi lagi nyemprotin air ke untuk apa, kan ada pumping block gitu. Nah, si pumping blocknya itu kan banyak tanah-tanah di situ. Nah, dibersihinnya disemprot pakai air gitu. Itu kan tidak efisien. Nah, ini banyak di antara kita yang air itu tidak efisien gitu. Mandi seenaknya, cuci mobil habis-habisan air segala rupa, menganggap bahwa air itu tidak akan habis gitu. Apalagi kalau misalkan baru bikin pompa bor gitu, air itu dikeluarin sampai semalaman, sampai 2 malam gitu, ngocor terus. Dan mereka tuh merasa nggak bersalah bahwa ya ada air di dalam akan penuh terus dan lain-lain gitu. Itu masalah. Jadi inefisiensi terhadap penggunaan air. Kemudian masalah yang berikutnya itu adalah tata kelola dan konflik air. Ya, ini tata kelola itu berhubungan dengan bapak-bapak birokrat, tapi intinya adalah masalahnya di situ. Kemudian yang ke-10 itu adalah pertumbuhan penduduk. Nah, di Pulau Jawa itu beban pertumbuhan penduduknya mengerikan. Jadi kalau kita lihat dalam persentase, air di Pulau Jawa itu 5% dari total air yang ada di Indonesia. Tapi digunakan oleh 55% penduduk Indonesia. Nah, gara-gara pertumbuhan penduduk yang signifikan. Nah, jadi itu masalah-masalah yang saya mohon maaf menyebabkan di masa depan kita akan mengalami krisis air. Jadi bukan hanya masalah aquanya, tetapi masalah yang jauh lebih besar daripada itu. Makanya ketika ada pejabat daerah kayak Kang Deddy Mulyadi yang mengharamkan jual sawah, harus izin dulu sama saya, misal begitu ya. Saya akan mendukung itu karena memang di masa depan khususnya orang Jawa, Pulau Jawa maksudnya, itu mengalami bencana yang akan sangat parah, cukup ekstrim. Lalu tindakan kita bagaimana atuh? Ya, tindakan kita yang pertama dukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik untuk ekosistem, yang baik untuk lingkungan. Kalau
kebijakan-kebijakan yang buruk ya kita demo habis-habisan gitu ya. Kemudian kita juga harus memulai untuk melakukan hal-hal yang baik untuk lingkungan, untuk air secara khusus. Jadi misalnya di rumah kita bikin daerah resapan air, sumur resapan gitu ya. Nah ini kayak rumah saya ini banyak pohonnya sengaja ya biar untuk siklus air. Dan di rumah saya, rumahnya sebenarnya kecil, tapi di sini sampai ditanam 8 atau 12 sumur resapan air. Ya saya harap Baraya juga menjadi seperti itu karena kan gampang bikin sumur resapan air itu ya. Nah, kemudian kampanyekan kesadaran kepada orang-orang, kepada masyarakat untuk peduli pada lingkungan, peduli pada air agar kita terhindar dari bencana yang mungkin akan menghajar kita di kemudian hari. Oke, Baraya itu saja. Sekali lagi video ini tidak diiklanin sama Aqua. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.